Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar adalah sekumpulan materi yang disusun secara sistematis yang merepresentasikan konsep yang mengarahkan siswa untuk mencapai suatu kompetensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari bahan ajar. Fungsi dari bahan ajar terbagi menjadi dua. Ada fungsi bahan ajar untuk guru dan fungsi bahan ajar untuk murid. Yang pertama, fungsi bahan ajar untuk guru. Yang pertama ada menghemat waktu guru dalam belajar. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Selanjutnya, fungsi bahan ajar untuk murid. Yang pertama, siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus adanya seorang guru. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi untuk menjadi pelajar mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan bahan ajar. Menurut Iskandar Wasid dan Dadang Suendar pada tahun 2008, materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan strategi bahasa tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Maksudnya adalah bahwa suatu materi ajar yang atau aktivitas pembelajaran harus sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk mata pelajaran tertentu. Terus yang kedua, ada bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi. Maksudnya lembar kerja siswa atau LKS, kumpulan tugas atau latihan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Kayak misalnya soal-soal matematika itu untuk menguji kompetensi dasar operasi hitung. Terus yang ketiga, ada memberikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh. Berarti ini mendorong dan menginspirasi siswa agar memiliki keinginan dan antusiasme untuk mendalami materi pelajaran di luar apa yang diajarkan di kelas. Terus yang keempat, ada bahasa disusun secara sistematis dari yang sederhana menuju yang kompleks. Maksudnya adalah bahwa materi atau informasi diatur secara beruntunan, dimulai dari konsep yang paling dasar atau mudah dipahami, kemudian berkembang secara bertahap menuju konsep yang lebih sulit atau kompleks. Terus ada bahan ajar harus relevan dengan standar kompetensi. Terus juga ada bahan ajar harus relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adalah untuk materi atau bahan yang disusun dan diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada bahan ajar memiliki materi keterampilan. Bahan ajar tersebut mengandung materi atau isi yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan tertentu pada siswa atau peserta didik. Terus ada bahan ajar harus memiliki prinsip konsistensi. Materi yang disajikan harus terstruktur dengan baik, mengikuti pola atau format yang seragam dan tidak bertentangan satu sama lain. Nah, yang terakhir ada bahan ajar harus berkaitan dengan bahan sebelumnya. Berarti materi pembelajaran yang harus disampaikan memiliki berkaitan dengan berkesinambungan dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu langkah pengembangan bahan ajar.
Langkah pertama siswa dalam membuat bahan ajar bagi guru adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Guru perlu mengetahui karakteristik dan tingkat pengetahuan siswa pada mata pelajaran tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian dan observasi kelas. Dengan memahami kebutuhan siswa, guru dapat menciptakan bahan ajar yang relevan dan disesuaikan dengan tingkat keahliannya. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang jelas. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas merupakan bagian penting dalam pengembangan bahan ajar. Tujuannya, pembelajaran memandu proses pengajaran dan membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang spesifik, terukur, dengan dicapai, relevan, dan berjangka panjang atau SMART. Terus, yang ketiga, ada langkah selanjutnya adalah melakukan riset terkait materi pembelajaran. Guru perlu mengumpulkan informasi terbaru, fakta, dan data yang relevan dengan topik yang diajarkan. Sumber informasi dapat berasal dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, sumber daring, dan referensi terpercaya lainnya. Riset menyeluruh akan memastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan bersifat akurat dan terkini. Yang terakhir yaitu 4, pilih metode pembelajaran yang tepat. Setiap mata pelajaran mungkin memerlukan metode pembelajaran yang berbeda. Guru hendaknya memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Metode pengajaran meliputi ceramah, diskusi kelompok, proyek kelompok, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dapat menjadikan pembelajaran lebih efisien dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat LKS atau lembar kerja siswa di aplikasi Canva. Pertama, kalian bisa mencari dulu atau diketik lembar kerja. Terus itu kan banyak pilihannya. Sebentar. Ini ada lembar kerja sains, ada lembar kerja bahasa Inggris, ada lembar kerja ilmu sosial, dan ada lembar kerja matematika. Kita contoh yang lembar kerja sains. Di sini banyak sekali template-nya yang kalian inginkan. Banyak, ada 2000 template. Biasanya segitu. Nah, ini saya akan mencontohkan. Saya akan cari template yang menurut saya baik dan bagus. Di sini sangat lengkap sekali teman-teman. Ini ada organ tubuh. Nah, di sini saya sudah menemukan contohnya yang mengidentifikasi sebuah gambar. Di sini kita bisa mengatur kayak buku diganti atau rumah, terus mengatur besar kecilnya gambar tersebut. Nah, misal kita mau mengganti warna juga bisa. Ini diganti warna kuning, atau yang biru diganti warna abu-abu. Nah, yang sebelahnya juga bisa. Ini mau yang kuning diganti warna hijau ataupun warna biru. Itu bisa semua, bebas. Ini bisa diganti juga kotak-kotaknya. Menurut saya ini tidak usah diubah. Ini sudah bagus. Di sini saya akan menjelaskan atau mencontohkan lembar kerja matematika. Di sini itu untuk kelas 1 sampai kelas 4 SD bagus ya teman-teman. Ini ada bilangan juga ada, tambah-tambahan juga ada, gambar juga ada di sini. Kalian boleh cari yang mana saja. Semisal
Saya akan mencontohkan yang sebentar, mau cari dulu yang mana ya, yang ini coba. Nah, ini tambah-tambahan sebuah apel, dan di sini kalian bisa menambahkan template lagi, misal template bahasa Inggris. Tinggal diketik aja di sebelah pojok kiri, terus dicari ini susunan kata, terus tambahkan halaman lagi juga bisa, ataupun diganti gambarnya, tambahkan halaman lagi. Contohnya seperti ini, mengisi huruf yang hilang, titik. Habis itu kalian mau cari lagi juga bisa di sini, nanti tinggal tambahkan saja, tambahkan halaman seperti ini. Jika sudah selesai, kalian bisa itu di-download yang sebelah cetak kop surat, itu ada kolom yang buat mengunduh. Di sini ada PNG, ini yang disarankan dari aplikasi Canva-nya. Ada PDF standar juga ada, ataupun ada JPG. Kalian bisa menyesuaikan yang mau kalian download. Ini sarannya ada di PNG, direkomendasikan. Oke, baik, sekian tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.